warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin terhadap adanya kitab-kitab Allah dan penerimanya. Dalam jiwa muncul kesediaan menjalankan ajaran dan perintah dan menjauhi larangannya yang terdapat dalam kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara beriman kepada kitab-kitab Allah. Cara beriman kepada kitab Allah sebelum Al-Quran. Yakin bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitab tersebut. Kita tidak wajib untuk mengikuti ajaran kitab-kitab tersebut karena kita mengikuti ajaran dari kitab Al-Quran. Cara beriman kepada kitab Al-Quran. Meyakini bahwa Al-Quran merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempelajari isi kandungan dalam Al-Quran, dan menjalankan ajaran Allah yang ada dalam Al-Quran. Pengertian kitab. Kitab secara bahasa berarti tulisan. Kitab secara istilah memiliki arti buku atau tulisan yang dibukukan mengandung isi berupa wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Allah dan Rasul yang menerimanya. Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud, Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat. Kitab Taurat ialah wahyu Allah yang diterima oleh Nabi Musa alaihissalam. Kitab Taurat merupakan pedoman untuk kaum Yahudi atau Bani Israel. Kitab ini ditulis oleh para pengikut Nabi Musa pada masa pembuangan di Babilonia. Kitab ini kemudian oleh kaum Yahudi disusun tafsir pelaksanaannya yang dikenal sebagai Talmud. Kita sebagai umat Islam meyakini adanya Taurat yang diterima Nabi Musa alaihissalam seperti yang ada di surah Al-Isra ayat 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diterima oleh Nabi Daud alaihissalam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga menjadi kitab tambahan untuk Bani Israel selain kitab Taurat yang menjadi pegangan utama dari agama Yahudi. Kitab Zabur ini dikenal juga dengan sebutan kitab Mazmur. Isinya adalah kumpulan dari syair nyanyian pujian, zikir, doa, dan juga nasihat kepada Bani Israel. Adapun di dalamnya terdiri dari 150 pasal dalam Perjanjian Lama. Dalam surah Al-Isra ayat 55, Allah menginformasikan tentang kitab Zabur. Kitab Injil. Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Isa berupa kitab Injil sebagai pedoman untuk Bani Israel. Seperti halnya kitab Taurat, penyusunan dari kitab Injil dilakukan sesudah wafatnya Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil bagi umat Kristiani dikenal sebagai Perjanjian Baru. Kitab Injil bersifat melengkapi dari apa yang diajarkan oleh Nabi Musa alaihissalam yang terdapat di dalam kitab Taurat, juga sekaligus untuk mengoreksi peri kehidupan untuk kaum Israel. Kitab Injil tertulis dalam Al-Quran pada surah Al-Ma'idah ayat 46. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah untuk seluruh manusia. Al-Quran merupakan kitab yang sudah disempurnakan untuk menjadi pedoman bagi kehidupan manusia sampai dengan akhir zaman. Ada banyak sekali ayat di dalam Al-Quran yang menerangkan kehadiran Al-Quran, keunggulan, dan kesempurnaan dari ajarannya. Misalnya saja di surah Al-Baqarah ayat 2. Suhuf. Suhuf adalah lembaran-lembaran terpisah tulisan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada para nabi. Hakikat suhuf adalah sama dengan kitab, tetapi suhuf tidak dibukukan seperti kitab. Nabi yang menerima suhuf yaitu Nabi Adam 10 suhuf, Nabi Syeds 50 suhuf, Nabi Idris 30 suhuf, Nabi Ibrahim 30 suhuf, dan Nabi Musa 10 suhuf.
Perbedaan kitab dan suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada para rasul, tetapi masih berupa lembaran-lembaran yang terpisah. Sedangkan kitab disampaikan kepada para rasul sudah berbentuk buku atau kitab. Isi suhuf cenderung sangat sederhana. Isi kitab lebih lengkap jika dibandingkan dengan isi lembaran-lembaran suhuf. Fungsi beriman kepada kitab Allah: mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat keyakinan seseorang kepada tugas Nabi Muhammad SAW, dan percaya kebenaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW, menanamkan sikap toleransi terhadap agama lain. Baiklah, sekian video pembelajaran kita pada kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.